Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, Jahobu, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali untuk meminta berkat dari Tuhan dalam rangka memahami apa yang menjadi evangelium di kebaktian kita di Kamis Putih, tanggal 2 April tahun 2026. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati Tuhan dan kita semua mendapat berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kita semua. Amin. Firman yang akan kita tafsirkan atau renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari Markus 14 ayat 32 sampai 42, yakni di Taman Getsemane. Yesus berada di Taman Getsemane dan berdoa. Kita baca ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gemetar. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Lalu ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu mengamalkan, melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk memahaminya dan menghayatinya. Lalu bantu kami untuk dapat membuat
dalam perbuatan-perbuatan baik kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami tidak terlena tidur di dunia ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kepada kita disodorkan tema perenungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kehendak Allah Bapa yang jadi. Luar biasa. Tentu saja perikop ini mengajar kita berdoa, melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus tentang berdoa, dan memberikan contoh kepada kita para pengikutnya bagaimana terbaik berdoa. Yang kedua, isi perikop ini juga mengajari kita bagaimana berhadapan dengan atau menghadapi ancaman-ancaman dunia yang hendak mematikan kita. Dan yang ketiga, perikop ini mengajari kita juga bagaimana bersikap terhadap rancangan-rancangan iblis dan para pengikutnya, agar rencana penyelamatan dunia tidak menjadi gagal, tapi berhasil. Mudah-mudahan dengan menggumuli yang tiga itu kita bisa berbahagia. 3 tahun lamanya Tuhan Yesus telah bekerja, menakjubkan, sangat luar biasa, dan terakhir kebesarannya itu dielu-elukan sewaktu dia diarak masuk Yerusalem. Para pengagum dan pencintanya menyerukan dengan kuat, Hosana, selamatkan kami. Yesus diarak sampai di Yerusalem dan menggemparkan orang. Tapi di pihak lain, pengarakan Yesus ke Yerusalem dianggap oleh orang-orang Yahudi yang anti Yesus sebagai usaha pengambil alihan pemerintahan negeri, yakni dari tangan orang Romawi, maupun pemerintahan agama dari kaum-kaum imam di sekitar Bait Suci. Oleh karena itu, perlawanan mencapai puncaknya, dan titik penentuan siapa yang kalah dan menang terjadilah. Seorang murid Yesus, Judas Iskariot, menganggap Yesus itu maha luar biasa, sehingga dia mencari uang 30 perak dengan menggadaikan Yesus kepada imam besar dan ahli-ahli Taurat. Dia pikir nanti walaupun Yesus itu kuserahkan ke tangan mereka, Yesus itu bisa membebaskan diri sendiri. Dipikirnya gitu. Tetapi ternyata kan Yesus mengikuti rencana Bapaknya, bukan rencana iblis maupun Judas Iskariot. Sehingga dalam penderitaannya ini sebenarnya tidak ada jasanya iblis maupun jasanya Judas Iskariot. Tidak ada. Yang ada adalah pertemuan rancangan Tuhan menjawab
rancangan kaum beragama, para orang fanatik agama Yahudi, dan pemerintah Romawi. 2 lawan 1. Hebat itu. Sewaktu Judas menggadaikan Tuhan Yesus sama mereka 30 perak, ya, para ahli Taurat dan kaum imam-imam sangat bersuka cita, karena mereka yang menganggap sudah adalah jalan masuk kepada kami untuk menangkap Yesus, katanya. Tapi alasan penangkapan masih harus dicari-cari. Tidak ada kejahatan dilakukan oleh Tuhan Yesus, kan? Kejahatan agama, kejahatan iman, kejahatan pemerintahan, tidak ada. Maka harus dicari-cari dan direkayasa. 2 alasan bagi orang Romawi. Yesus itu dituduh mau memberontak, membentuk pemerintahan yang melawan penjajahan Romawi. Dan di kalangan kaum imam, Yesus itu dituduh sebagai penyesat, ya, yang menyesatkan umat Yahudi daripada keimanan kepada Jehovah Elohim. Mereka tidak tahu Yesus datang dalam rangka menggenapi rencana Tuhan dan nubuat-nubuat perjanjian lama. Yesus tahu niat-niat jahat mereka itu, dan tahu entah secara firasat, entah dengan mengamati situasi dan mendengar bisik-bisikan para anti Yesus, dia akan segera ditangkap, disesah, disiksa, lalu dihukum mati. Dan peraturan Romawi dan peraturan agama Yahudi, hukuman bisa bertemu dalam satu hal, yakni pemberontak dihukum gantung dan penyesat dihukum gantung. Di situ mereka bisa bertemu, dan karena sudah tahu Yesus betapa beratnya secara manusia, dia merinding membayangkannya. Di saat-saat penangkapan itu dan sampai di kayu salib, ya, kemanusiaan Yesus yang sangat menonjol, seolah-olah, dan dia diteriakkan, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau tinggalkan aku, katanya. Seolah-olah ditinggalkan oleh kuasa keilahiannya. Itulah cara Tuhan untuk membuka jalan kemanusiaan. Yesus turut berpartisipasi dalam rencana keselamatan, pengampunan dosa, dan penebusan dosa melalui tubuh anak domba Allah yang sekarang mulai diseret ke pemotongan, kepada penyembelihan dan penumpahan darah. Itulah alasan mengapa Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke tempat sunyi di Getsemane, di tempat kebun anggur itu, anggur kehidupan, berdoa, menyampaikan apa yang dipergumulkannya kepada Bapaknya, dan juga
mematuhi apa rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Murid-muridnya seolah terbagi dua, ya, 9 orang atau 8 orang karena Judas Iskariot sudah pergi. Katakanlah dulu 9 orang kalau Judas Iskariot masih di situ. Disuruh duduk. Masih ada jadi lagi yang mau dijalani, tapi dia bawa 3 muridnya sebelum dia naik lagi untuk berdoa ke bukit. Mengapa harus ke bukit? Memang Tuhan Yesus mau mengajar kita agar kita selalu naik ke bukit Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Baguslah itu. Murid-muridnya patuh. Tapi 3 muridnya yang dibawa lagi ke depan disuruh untuk dungo, untuk tidak terlena, tidak medondok, ya, tidak tertidur. Kalau yang 9 orang lagi kita tidak tahu, hanya duduk mereka di situ, kita tahu entah tidur atau apa. 3 yang harus berjaga-jaga, tapi itu pun kalah. Beratnya mata, kantuk yang sangat luar biasa mengalahkan mereka. Ngeri juga kalau ada gereja-gereja yang sedang ngantuk sekarang, medodok, lalu dia tidak peduli apa yang dipergumulkan Tuhan Yesus lagi di dalam tubuh gereja itu. Entah mau dibinasakan iblis atau enggak, tidak peduli. Jadi kamu gereja-gereja jangan tertidur dong. Tuhan Yesus berdoa sekarang agar kau bangun. Bolang, lihat apa yang terjadi di dunia sekarang. Tuhan Yesus maju ke depan sendiri, dan dia dengan penuh hormat berdoa kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan bahwa hatinya sangat-sangat sedih, serasa mau mati. Ya, mengiditi badan ini, membayangkan betapa ngerinya penderitaan yang akan dialami. Makanya dikatakan, ya, dia merasa sangat takut dan gentar. Benar-benar Markus menunjukkan rasa kemanusiaan itu asli. Seperti kita sekarang ini takut dan gentar membayangkan penderitaan orang-orang Kristen kalau para kelompok-kelompok anti-Kristen berkuasa dan mau menyiksa kita, memaksa kita mengikut mereka, menyiksa kita seperti dilakukan oleh kelompok fanatik di Nigeria, di negara-negara Afrika. Ngeri. Memang kalau kita takut dan gemetar, langkah yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Kita harus berdoa dan berdoa. Ya, kita ajak para pengikut Yesus berjaga-jaga. Lalu kita teriakkan kepada Tuhan seperti Tuhan meneriakkan, ya Aba, ya Bapa. Begitu dekatnya Yesus memang kepada Bapanya, selaku manusia juga
dan Bapaknya selaku Tuhannya. Kalau boleh, lewatkanlah cawan ini daripada aku, katanya. Cawan melambangkan penderitaan itu, bukan melambangkan minuman alkohol yang sangat menyenangkan badan, membuat tenggen-tenggen. Cawan ini adalah cawan penderitaan. Ya, itu yang dibayangkan kalau dia sadari dirinya sebagai anak domba Allah yang harus disembelih, dan penyembelihnya sudah menyediakan cawan penampung darahnya dan akan mengoros, menyayat lehernya sebagai kurban. Sakit itu. Kalau kau belum tahu rasanya sakit itu, coba dulu bikin pisau di lehermu kayak gini, apa enggak sakit? Tapi betapapun sakitnya, dia tahu harus rencana Bapak yang akan terjadi. Lalu dia berpasrah. Jangan kehendakku Bapak, kehendakmu lah yang jadi. Kita harus belajar begitu. Sepahit-pahitnya penderitaan yang kita pikul, bisa saja kita mohon kepada Tuhan, lewatkanlah cawan ini daripada aku. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Apabila kita berani mengatakan kehendakmu lah yang jadi, kekuatan baru akan datang masuk ke dalam diri kita dengan kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia 3 kali menyerukan itu kepada Bapaknya dan tidak ada jawaban, akhirnya kehendakmu lah yang jadi ketiga kali. Dan lalu dia menemukan muridnya. Ayo tidurlah kalian, katanya. Sudah selesai ini. Tak ada lagi. Hancurlah kita, katanya. Tapi yang mau di Odihon Tuhan Yesus adalah murid-muridnya, agar mereka jangan mati terlena, agar mereka tidak mati murum, dihabiskan para musuh. Tuhan Yesus menginginkan agar matinya mati menyelamatkan, mati menjadi kurban kepada Tuhan demi kerajaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa kita itu. Berdoalah kepada Tuhan. Doa adalah urat nadi komunikasi kita kepada Tuhan. Rasa kemanusiaan kita berbicara kepada Tuhan, dan mintalah kuasa dari Tuhan, Roh-Nya yang kudus, untuk menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini, menanggung derita yang tak terbayangkan beratnya. Bapak Ibu yang terkasih, Kamis Putih ini mengingatkan kita penderitaan atau puncak penderitaan Tuhan Yesus yang diletakkan di hadapan Bapaknya, dan kesediaannya meletakkan semua itu di hadapan Bapaknya melalui doa. Itulah awal kemenangannya, sehingga setelah dia ditangkap, disesah, dibelbeli, disepaki, dipukuli, diludai, hilang rasa dia, tidak dirasakannya lagi. Udahlah, katanya, nafsu dunia itu, tapi itu tidak mengalahkan saya, katanya. Sampai mati pun takkan saya mau kalah, katanya. Dia sadar bahwa melalui kematiannya, melalui penderitaannya, banyak manusia yang akan terselamatkan, dosanya tertebus. Siapa saja yang menyambut makna penderitaan, kematian, ketersaliban Tuhan Yesus Kristus dan makna kebangkitannya, akan diselamatkan, diberi hidup baru. Itulah yang menghibur kita di Kamis Putih ini. Berimanlah teguh dan jangan goyah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan
baik di hadapan umat manusia sesuai kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Kiranya kami dikuatkan melalui renungan ini, agar kami semakin berani memikul beban yang Kau timpakan kepada kami. Sampai habis nyawa pun kami akan setia kepada-Mu. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang akan memasuki perayaan Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus, dan juga bersukacita nanti dalam perayaan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini, dan kabulkanlah itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.